Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini kalau kalian lihat background ini, artinya hari ini kita akan ngebahas soal kulit, soal jerawat, dan mungkin soal skincare. Nah, tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @jiglisius, S-nya ada 2. Dan kalau misalnya udah, jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalain tombol lonceng di bawah supaya kalau aku upload video, kalian semua jadi yang pertama tahu dan bisa langsung nonton video-video terbaru aku. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Nah, di video kali ini aku akan cerita lagi soal jerawat karena dengan sangat sedih aku kemarin jerawatan lagi. Dan sekarang keadaan bare face aku tuh kayak gini. Ini memang masih banyak bekas jerawat. Nah, aku kasih tunjuk keadaan muka aku tanpa bantuan lighting kayak gini. Itu wajah aku tanpa bantuan lighting dengan bekas jerawat yang masih lumayan banyak karena aku juga sekarang lagi beneran kayak mencoba banyak produk untuk menghilangkan bekas jerawat. Nanti kalau misalnya aku sudah menemukan produk yang benar-benar master, yang benar-benar membantu aku akan share sama kalian produknya apa. Cuman aku mau nunjukin kalau semingguan lalu itu aku jerawatan lagi dan lumayan parah karena jerawat tuh muncul di sini, di sini ada 3. Dan di jidat juga ada, ini juga bekasnya masih ada dan itu lumayan banyak gitu. Aku akan kasih lihat fotonya sama kalian. Di foto itu kelihatan banget kalau jerawatnya itu lumayan. Emang sih si jerawatnya itu enggak sebanyak awal-awal pada saat yang dulu aku cerita sama kalian di video ini. Kalian bisa klik linknya. Ini tuh dimana jerawat aku lagi parah banget. Nah, ini tuh kembali lagi jerawatnya datang. Tapi sekarang kalau misalnya aku jerawatan, tingkat stresnya agak berkurang karena aku udah tahu tahap-tahapnya. Jadi ceritanya kalau misalnya kalian follow Instagram aku, kalian bisa lihat kalau 2 minggu lalu aku tuh sakit dan sampai demam 39,3 derajat dan aku sampai cek darah karena takut demam berdarah. Ternyata HB aku tuh rendah banget dan aku tuh butuh cukup banyak zat besi. Nah, dari situ aku kan konsultasi sama dokter. Dokter bilang harus makan makanan yang bergizi. Jadi kalau memang buat aku makanan itu ngaruh banget. Dan aku menyesal kemarin kayak dokter kan cuma nyuruh aku makan makanan bergizi gitu. Bukan kamu harus makan semua makanan yang kamu temui atau kamu harus makan banyak banget. Enggak, dokter nggak ngomong gitu, tapi aku tuh kayak secara psikologi jadi berpikir, wah kayaknya aku harus makan banyak deh. Jadilah aku makan banyak banget, tidak terkontrol. Ternyata itu berpengaruh banget sama kulit aku jadi gampang jerawatan. Dan itu tuh sebenarnya jerawat yang aku kasih lihat sama kalian tadi itu jerawat yang emang terekspos dan kayak gede banget kelihatan. Padahal di balik itu tuh suka muncul juga di sini dan di sini. Dan di video kali ini aku juga mau ngasih tahu sama kalian, kalau misalnya kalian merasa sudah bisa menemukan penyebab jerawat, wah aku udah mendingan nih, kulit aku udah bagus. Aku mau ngingetin sama kalian, jangan sampai kalian itu lupa diri. Kayak misalnya, kulit aku kan udah bagus, yaudah deh aku bebas mau makan apa aja. Justru nggak gitu karena kalian udah tahu penyebab jerawatnya itu makanan. So, atur terus makanannya, jangan sampai kasih kendor gitu ya, supaya kulit kalian tetap bertahan bagusnya. Jangan sampai apa yang aku alami ini dialami juga oleh kalian. Itu tuh aku bener-bener makan kayak makan sarapan gula, makan siang makanan berkolesterol, makan nasi tuh beneran yang enggak sehat, terus jajanan pedas lah kayak gitu. Karena mau gimana pun kulit kita ini bergantung banget sama apa yang kita makan. Kalau kalian biasanya nih yang jerawatan, biasanya nih kalian udah merasa, aku udah mendingan nih, aku udah gak jerawatan kok. Nah biasanya kan tiba-tiba jerawat itu muncul lagi. Nah biasanya kalian kalau jerawat muncul lagi pengaruh apa sih? Kalau kalian follow Instagram aku, kalian juga ngeliat aku nge-share tentang jerawat ini di Instastory, dan aku ngasih tahu sama kalian kalau misalnya aku lagi jerawatan lagi atau misalnya kulit aku lagi membaik, updatean bare face aku suka nge-update di sana. Nama Instagramnya Jiglisius, S-nya ada 2, jangan lupa di follow juga. Nah aku nge-share di situ dan dari hasil share banyak banget yang nanya sama aku. Pertanyaannya tuh kayak, Kak, kenapa nggak memutuskan untuk pakai krim dokter?
Kak, kenapa nggak ke dokter aja? Apa yang membuat kakak bertahan untuk nggak ke dokter? Nah, di video ini aku akan khusus menjawab pertanyaan itu. Kemarin-kemarin aku kan sempat ngejelasin, tapi nggak khusus di satu video, jadi penjelasannya juga agak kurang panjang. Nah, yang pertama yang aku lakukan, kenapa aku nggak ke dokter dan aku lebih memilih melakukan pencaharian terhadap skincare. Yang pertama itu karena aku ngerasa jerawat aku itu masih bisa aku handle, walaupun udah parah banget, tapi aku merasa sakitnya itu nggak sakit banget. Terus kayak aku nggak terlalu merasa kalau ini tuh parah banget di wajah aku, dan aku ngerasa aku masih bisa ngehandle. Terus yang kedua, aku merasa aku harus mengenali kulit aku dengan baik. Nah, jadi aku semacam melakukan observasi sendiri terhadap kulit aku. Kalau misalnya menurut kalian, misal, bukan ahli kok tapi melakukan riset-riset sendiri, ya aku melakukan riset sendiri karena aku pikir gini, orang lain gak akan mungkin tahu tentang kulit kita kecuali kita sendiri. Orang lain gak akan mungkin peduli sama kulit kita kecuali kita sendiri. Dan aku ngelakuin riset juga enggak yang kayak cuman ngeliat produk A, coba deh, ngeliat produk B, coba deh. Enggak, setiap aku mencoba brand skincare baru itu sebelumnya pasti udah aku pelajari dulu. Dan aku juga kadang nanya sama orang yang lebih ngerti tentang skincare. Jadi kalau misalnya riset-riset sendiri tapi kan nggak punya pengalaman apa-apa, aku melakukan riset itu dari hasil aku baca. Aku beneran baca, aku beneran nyari tahu. Dan menurut aku orang yang paling ngerti tentang kulit kita itu pasti diri kita sendiri. Dan yang ketiga, aku pernah jelasin sama kalian kalau sekitar 4 tahun lalu aku itu merupakan pengguna tetap krim suatu klinik. Dan aku mau ngasih disclaimer juga sama kalian kalau permasalahan mengenai klinik kecantikan atau permasalahan mengenai krim dokter ini, aku nggak bilang kalau di sini jelek. Aku hanya menjelaskan sama kalian alasan kenapa aku melakukan hal ini dan hal itu, dan ini aku lakukan karena aku merasa aku mengenal kulit aku sendiri. Aku cuma nge-share pengalaman yang aku lewatin aja. Jadi 4 tahun lalu aku tuh merupakan pengguna tetap salah satu krim kecantikan. Itu emang bagus banget, dan permasalahan itu muncul di saat aku pengen mencoba beberapa produk baru kayak make up, base make up, moisturizer. Karena di saat itu rasa ingin mencoba make up, rasa ingin pakai make upnya itu udah mulai banyak muncul. Dan kebetulan pada saat itu aku menggabungkan produk yang dari salah satu klinik ini dengan beberapa make up yang ingin aku coba, termasuk moisturizer, primer, yang kayak gitu tuh ternyata bentrok. Jadi kulit aku tuh jadi lebih sensitif banget. Dan aku nggak bisa nyobain produk lain selain produk dari salah satu klinik ini, sehingga aku memutuskan kalau misalnya aku cuma bisa pakai produk klinik ini, sedangkan sekarang aku udah merasa mulai suka sama make up, itu tuh kayak bertolak belakang banget. Nah, akhirnya aku mencari solusi, yaitu salah satunya adalah aku lepas dari krim ini. Butuh berapa lama lepasnya? Itu butuh sekitar 6-8 bulan sampai bener-bener muka aku, bahkan bukan bersih ya, sampai bener-bener muka aku nggak ngeluarin jerawat, sisa-sisa dari lepas krim kecantikan itu. Dan setelah itu aku mulai mencoba beberapa skincare, dan itu juga, ini terkejadiannya tuh 4 tahun lalu kan, dan itu juga butuh waktu yang cukup lama sampai aku menemukan skincare yang pas. Setelah berjalan menggunakan skincare yang pas, ternyata kulit aku itu nggak terlalu sensitif lagi, malah dia kayak lebih kuat untuk menerima apa aja. Kayak misalnya aku mencoba foundation ini, mencoba foundation itu, terus aku juga nyoba moisturizer, terus aku juga nyoba beberapa skincare. Ternyata kulit aku jadi nggak terlalu gampang jerawatan karena nggak terlalu sensitif. Dan akhirnya setelah 4 tahun yang lalu aku memutuskan untuk stop menggunakan krim kayak gitu. Akhirnya sampai kemarin aku jerawatan parah pun yang sekitar Desember itu, aku berhasil menemukan penyebab jerawat tanpa aku datang ke dokter kecantikan. Dan aku tuh menemukan penyebabnya